Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai transaksi perusahaan dagang. Transaksi pada perusahaan dagang pada umumnya sama dengan transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dagang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk barang tersebut. Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka dalam perusahaan dagang terjadi kegiatan pembelian barang dagang, pengeluaran uang, penjualan barang dagang, dan penerimaan uang. Dengan demikian, transaksi yang terjadi di perusahaan dagang adalah pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, beban angkut penjualan, dan berbagai transaksi lain yang biasanya terjadi di perusahaan jasa. Perusahaan dagang sering melakukan pembelian dan penjualan dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan dagang adalah secara kredit. Berdasarkan pada keadaan seperti itu, maka dikenal adanya syarat pembayaran dalam transaksi perdagangan. Syarat-syarat pembayaran yang biasa berlaku dalam transaksi perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Syarat penyerahan barang berkaitan dengan persetujuan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai tempat serta tanggung jawab atas barang yang dijual. Syarat penyerahan berkaitan erat dengan beban angkut pembelian dan beban angkut penjualan. Berikut ini syarat penyerahan barang yang umum dikenal dalam transaksi perusahaan dagang. Seperti perusahaan jasa, perusahaan dagang juga melakukan transaksi-transaksi. Berikut ini pencatatan transaksi pada perusahaan dagang. Transaksi yang pertama, membeli barang dagang secara tunai. Contohnya, 5 Juni dibeli barang dagang dengan tunai seharga 1 juta dari PT Bayangkari. Pencatatan ke dalam jurnal sebagai berikut. Akun pembelian itu diletakkan di debit sebesar 1 juta. Lalu karena pembelian dilakukan secara tunai, maka kas berkurang. Kas berkurang itu diletakkan di kredit, maka kas dikredit sebesar 1 juta. Yang kedua, membeli barang dagang secara kredit. Contohnya, 7 Juni dibeli barang dagang secara kredit seharga 1.500.000 dari PT Bayangkari dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Pencatatannya, akun pembelian dicatat di debit sebesar 1.500.000, lalu karena pembelian dilakukan secara kredit, maka yang bertambah utang dagang. Akun utang dagang bertambah dicatat di kredit. 3. Mengembalikan barang dagang atau retur. Contohnya, 8 Juni dikirim kembali barang dagang yang dibeli secara tunai dari PT Bayangkari sebesar 200.000. Pencatatannya, karena pembelian dilakukan secara tunai, maka saat pengembalian yang dikembalikan adalah kas. Kas bertambah dicatat di debit, lalu retur pembelian dan pengurangan harga dicatat di kredit.
Berikutnya, 9 Juni dikirim kembali barang dagang yang dibeli secara kredit dari PT Makmur sebesar 500.000. Karena pembelian barangnya dilakukan secara kredit, maka saat retur yang akan terjadi adalah utang dagangnya akan berkurang. Utang dagang berkurang dicatat di debit, lalu retur pembelian dan pengurangan harga dicatat di kredit. Berikutnya, menerima potongan pembelian. Contohnya, 10 Juni dibayar barang dagang yang dibeli pada tanggal 7 Juni 2020 dari PT Makmur. Pencatatannya, utang dagangnya berada di debit karena utang dagangnya akan berkurang sebesar 1 juta. Lalu ada potongan pembelian dikarenakan ada syarat pembayaran yang 2/10. Artinya, jika barangnya dibayar kurang dari 10 hari akan mendapatkan 2% potongan. 2% kali 1 juta sama dengan 20.000. Maka potongan pembelian 20.000, maka kas yang akan dibayar sebesar 980.000. Transaksi berikutnya akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.